Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Ramadan MK, podcast Tertanya Sejarah. Kali ini saya akan membahas atau mengulas secara singkat lah tentang Siti Aisyah. Jadi gini, kenapa saya mengangkat podcast tema kali ini adalah tentang sejarah singkat Siti Aisyah? Karena sosok Siti Aisyah ini, karena gini, statusnya di kanal YouTube atau kemudian di IG, terus di Spotify sendiri itu juga ramai membahas tentang sosok Siti Aisyah. Nah, kenapa saya mengulas ini? Saya hanya sedikit ingin memberikan informasi saja sebenarnya. Mungkin dari kalangan kita, mungkin dari kalangan kita banyak yang lupa atau bahkan banyak yang tidak tahu tentang sejarah atau riwayat istri Rasulullah ini. Nah, jadi podcast kali ini saya akan berbicara khusus tentang sejarah Siti Aisyah itu sendiri seperti apa. Nah, pertama saya akan menginformasikan bahwa Siti Aisyah itu lahir pada tahun keempat Nabi menerima wahyu. Sementara Nabi sendiri menerima wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira itu pada tahun 610. Jadi kira-kira Siti Aisyah itu lahir sekitar 614-an atau 615-an. Dari pasangan siapa sih Siti Aisyah ini lahir? Nah, gini. Saya akan jelaskan bahwa Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq dengan Ummi Ruman. Nah, jadi pernikahan Abu Bakar Siddiq dengan Ummi Ruman ini melahirkan sosok Siti Aisyah. Jadi ada satu hal yang perlu diketahui. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Siti Aisyah disebut Humaira? Ada label di belakangnya Siti Humaira. Nah, jadi gini, label Humaira itu sendiri sebenarnya mengacu pada sosok fisik Siti Aisyah sendiri, di mana Siti Aisyah ini dia memiliki perawakan atau wajah yang pipinya ini merona, jadi ada merah jambu. Jadi ini bukan hasil dari make up atau apa, tapi murni alami. Jadi Aisyah memiliki pipi yang merona sehingga ia dijuluki sebagai Aisyah Humaira. Nah, itu tentang tentang kenapa Aisyah dijuluki Humaira. Terus selanjutnya jadi kita sebelum membahas tentang pernikahan dengan Nabi Muhammad saya juga ingin mengulas secara personal dari sosok Siti Aisyah ini sendiri. Jadi gini, selain dia dijuluki sebagai Humaira, Siti Aisyah ini juga mendapat julukan sebagai Ummul Mukminin, atau dalam bahasa Indonesianya ibu orang-orang mukmin. Kenapa bisa disebut demikian? Pertama gini, Siti Aisyah ini adalah istri dari Rasulullah yang sangat istimewa. Selain istimewa dan memang selain cantik juga, Siti Aisyah ini adalah sosok wanita muslimah yang sangat cerdas. Dia ada representasi seorang muslimah yang sangat cerdas. Kenapa dia disebut sebagai Ummul Mukminin? Karena ia dikutip sebagai sumber otoritatif dari banyak hadis. Jadi gini, dia disebut Ummul Mukminin karena memang Siti Aisyah ini sendiri banyak dikutip sebagai sumber otoritatif dari banyak hadis yang membicarakan kehidupan pribadi Nabi Muhammad. Jadi sumbangsihnya di hadis itu luar biasa banyak Siti Aisyah. Setidaknya dia menyumbang 242 hadis. Bukhari saja meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 54 hadis, dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 67 hadis. Bahkan hadis sanad yang dimiliki Aisyah itu ketika ditotal jumlahnya bisa mencapai 2210 hadis. Jadi inilah tingkat keintelektualan dari sosok Siti Aisyah ini. Selain seorang perempuan yang berparas, cantik, berakhlakul karimah, dia memang seorang muslimah yang sangat cerdas. Ini tentang sosok Siti Aisyah. Sekarang kita membahas tentang sejak kapan sih
eh, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah ini. Jadi Aisyah itu menikah dengan Rasulullah itu di usia 9 tahun. Kemudian di usia 10 tahun dia baru menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Siti Aisyah ini satu-satunya istri Rasulullah yang statusnya dia ada gadis atau masih perawan begitu saat dinikahi Rasulullah. Sebagaimana diketahui istri Rasulullah sebelumnya rata-rata adalah janda begitu. Aisyah ini merupakan istri ketiga Rasulullah. Sebelumnya istri Rasulullah yang pertama itu kan Khadijah. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah kemudian menikahi Saudah binti Zamah, yaitu seorang janda berusia 30 tahun. Sebelum akhirnya kemudian mempersunting Siti Aisyah ini. Secara nasab ini ya, saya ingin mencoba menjelaskan dari nasab dari Siti Aisyah ini. Secara nasab, jika ditelusuri hingga ke atasnya, nasab dari Siti Aisyah ini sebenarnya juga bertemu dengan Rasulullah, yaitu pada Murrah bin Ka'ab, di mana dalam struktur masyarakat Quraisy marga Ummatul Mukminin ini adalah Bani Taim. Nah, jadi secara nasab Aisyah ini dari Bani Taim. Tentang Siti Aisyah sendiri ini, ketika dia dinikahi oleh Rasulullah, jadi sebenarnya ada drama juga, ada drama atau ada cerita yang menarik sebenarnya dari Siti Aisyah ini sebelum dia dipinang atau dinikahi oleh Rasulullah. Jadi sebelum dia dinikahi Rasulullah, Rasulullah itu bermimpi sampai 3 kali. Jadi ini dalam sebuah riwayat yang disampaikan Aisyah sendiri, bahwa dalam sebuah riwayat Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Rasulullah menikahi dirinya itu karena mimpi. Jadi suatu ketika Rasulullah bermimpi didatangi malaikat yang membawa Aisyah dengan dibalut kain sutra. Malaikat tersebut kemudian mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan yang dibalut kain sutra tersebut adalah istrinya. Bahkan mimpi Rasulullah ini berulang hingga 3 kali. Nah, ini awal mula Rasulullah kemudian mempersunting Aisyah. Untuk pernikahannya Aisyah dengan Rasulullah ini sendiri, Rasulullah menikahi Aisyah tepat pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Mekah. Waktu itu dia dinikahi di Mekah, atau sekitar 3 tahun setelah sang istri pertama Khadijah binti Khuwailid wafat. Saat itu mahar yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah itu sebesar 12 uqiyah, atau ketika disetarakan sekitar 400 dirham lah. Itu mahar untuk Siti Aisyah waktu itu. Selain itu, sosok Siti Aisyah ini juga istimewa. Apa keistimewaan Aisyah ini? Salah satunya adalah Aisyah ini dibela kesuciannya langsung oleh Allah. Saat itu ketika dia mendapat fitnah atau huwa tentang dirinya yang dituduh berzina, sekitar sebulan lebih lah kasus fitnah itu yang menyebar luas di masyarakat waktu itu. Aisyah mendapat pertolongan Allah dengan diturunkannya 16 ayat, yaitu yang tertuang di dalam surat An-Nur. Lebih spesifiknya di ayat 11 sampai ayat 21. Dengan turunnya ayat tersebut, permasalahan tentang fitnah atau huwa yang menimpa Siti Aisyah yang dituding melakukan zina itu akhirnya semakin jelas gitu, sehingga Nabi dan Aisyah pun kemudian merasa lega atas turunnya wahyu tersebut. Itu menjadi salah satu kenapa Siti Aisyah begitu istimewa begitu. Jadi itu tadi tentang kisah tentang kehidupan Siti Aisyah begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan Siti Aisyah wafat gitu. Siti Aisyah wafat itu pada Senin malam 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Jadi Aisyah wafat pada 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Saat itu Aisyah sedang melakukan sembahyang sunnah witir. Jadi saat sedang khusyuk melakukan sembahyang sunnah witir,
Aisyah kemudian wafat. Ia wafat pada usia 63 tahun. Aisyah kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi. Itu saja podcast Tanya Sejarah kali ini. Semoga bisa menambah informasi atau menambah wawasan baru tentang sejarah singkat Siti Aisyah. Itu saja yang bisa saya share ke teman-teman podcast Tanya Sejarah. Demikian, sampai jumpa di podcast Tanya Sejarah berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya. See you.